Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang vokal tradisi Nias. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Beatrice Krista Tarigan, lalu ada Isabel Stephanie Simanjuntak, Nia Ervita Peranginangin, Muhammad Salman Alpariski Padang, Octaviana Simbolon, dan Raihan Haryansyah. Saya akan memulai pada pengertian vokal tradisi. 1. Pengertian vokal tradisi. Vokal tradisi berasal dari kata bahasa Latin yaitu vocalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik ialah alunan nada-nada yang keluar dari bunyi manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer. Alasannya ialah sanggup dilakukan dimanapun meski tanpa pelengkap alat apapun. Sedangkan tradisi atau adat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Jadi, pengertian dari vokal tradisi ialah suara yang dikeluarkan dari mulut manusia yang didengar merdu oleh orang lain dengan menggunakan bahasa tradisi kita seperti etnis Nias ini. Hampir seluruh kegiatan musik di Nias didominasi oleh musik vokal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam nyanyian yang ada seperti Hoho, Bolihe, Hiwe-hiwe, Ngenu-ngenu, Henry, dan lebih banyak disajikan dalam kegiatan Ononiha, baik upacara adat ataupun upacara penyambutan. Bernyanyi dan menari merupakan sebuah paket aktivitas musikal Ononiha yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi ciri khas mereka. Sangat jarang ditemui orang Nias bernyanyi tanpa menari ataupun bernyanyi untuk kepentingan pribadi. Nama saya Muhammad Salman Alpariski Padang, NIM 2193342. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi vokal tradisi Nias. Mena merupakan salah satu seni pertunjukan tradisi Nias yang di dalamnya menampilkan nyanyian dan tarian. Konsep musik vokal ialah bunyi yang dihasilkan oleh ujar manusia seperti mulut, bibir, lidah, dan kerongkongan yang memiliki irama nada, ritme, melodi, dan mempunyai pola-pola aturan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Adapun makna vokal tradisi ialah murni vokal pada mena berupa susunan pantun yang dinyanyikan atau disuarakan oleh Sanutuno Mena atau pemimpin Mena yang dipimpin oleh satu atau dua orang. Nyanyian pada tarian Mena tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Vanehemena, Wongowai, Dome. Yang kedua Vanehemena, Wangowai, Jawate. Dan yang ketiga Vanehemena, Wangan Rosokano. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dan juga pakaian adat tentang suku Nias. Pertama-tama kita jelaskan tentang sejarah singkatnya dulu. Nias adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias yang masih memiliki budaya megalitik. Daerah ini merupakan objek wisata penting seperti selancar atau surfing, rumah tradisional, penyelaman, pahombu atau lompat batu. Menurut masyarakat Nias, salah satu mitos asal-usul Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Tora, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Tetehol Anaa. Budaya lompat batu atau hombu batu merupakan tradisi yang sangat populer pada masyarakat Nias di Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di desa Bau Melou atau Bukit Matahari. Tradisi lompat batu sudah dilakukan sejak zaman para leluhur, di mana pada zaman dahulu mereka sering berperang antar suku sehingga mereka melatih diri mereka supaya kuat dan mampu menembus benteng lawan yang konon cukup tinggi untuk dilompati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pakaian adat. Pakaian adat suku Nias dinamakan Baru Oholu untuk pakaian laki-laki dan Oroba Seli untuk pakaian perempuan.
Pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Warna kuning atau emas dipadukan dengan corak persegi empat atau neobalkola dan pola bunga kapas, sering dipakai oleh para bangsawan untuk menggambarkan kejayaan kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Warna merah atau darah yang dipadukan dengan corak segitiga sering dikenakan oleh prajurit untuk menggambarkan darah, keberanian, dan kapabilitas para prajurit. Warna hitam atau tanah yang sering dikenakan oleh rakyat tani menggambarkan situasi kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Gambarnya bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Berikut pakaian adat dan sejarah singkat tentang suku Nias. Baik, nama saya Rehan Haryansyah dengan NIM 221314237. Saya dari etnis Nias akan memberitahu atau menjelaskan beberapa jenis alat musik yang dipakai di etnis Nias. Yang pertama itu ada gong. Gong seperti biasa juga dipakai oleh etnis suku lain di alat musiknya. Yang kedua ada alat musik tradisional rebab. Rebab itu seperti kalau di etnis Karo itu seperti kulcapi, seperti itu. Dan cara bermainnya juga seperti itu. Yang ketiga ada alat musik tradisional bonang. Bonang adalah alat musik tradisional berasal dari Nias. Bonang sendiri terbuat berasal dari bahan kuningan dan biasa bonang digunakan untuk memperingati upacara tradisi setempat. Itu seperti gamelan kalau di Jawa. Yang keempat ada alat musik tradisional sampe. Sampe itu sama seperti kucapi tadi atau sama seperti rebab tadi. Cara bermainnya pun juga sama. Yang kelima ada alat musik doli-doli. Doli-doli ini seperti gendang. Gendang kalau di berbagai etnis juga sama seperti gendang gitu. Yang keenam ada alat musik aramba. Aramba ini sama kayak musik gamelan juga, tidak jauh beda. Baik, cuman segitu penjelasan jenis alat musik etnis Nias. Sekian dari saya, terima kasih. Ada beberapa jenis tari gerak dasar di suku Nias. Salah satunya yang pertama yaitu tari maena. Tari maena merupakan tari paling populer di suku Nias karena semakin banyak yang menarinya maka akan semakin ramai dan semakin seru karena tari maena memiliki makna kebersamaan, kegembiraan, dan kemeriahan. Hampir semua orang dapat melakukan tari maena karena gerakannya sangat simpel dan sederhana. Tari maena dapat diadakan pada saat acara atau event penting seperti Hari Kemerdekaan, Hari Natal, acara gereja, dan event penting lainnya. Contoh gerakan tari maena yaitu sebagai berikut. Tari yang selanjutnya yaitu tari moyo. Tari moyo atau tari elang merupakan tarian yang dilakukan oleh wanita atau para ibu-ibu di Nias dengan memiliki gerakan yang lemah gemulai dan lincah bagaikan elang yang mengepakkan sayapnya. Tari moyo memiliki keuletan dan semangat dalam mewujudkan cita-cita sesuatu yang dicita-citakan. Tari moyo ini biasanya dilaksanakan sebelum atau sesudah acara atau hari-hari tertentu. Dan juga untuk menyambut tamu penting yang datang ke Pulau Nias. Adapun contoh gerakan tari moyo yaitu sebagai berikut.
tarian hasil kreativitas anak sekolah Nias. Tari ini merupakan tarian yang menunjukkan sisi kelemah lembutan perempuan Nias dan keperkasaan pria Nias dalam menjaga perempuan Nias. Tari ini gabungan dari tari baluse dan tari moyo serta tari maena yang dibuat menjadi tari khas. Adapun contoh gerakan tari yang abu yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik vokal tradisi. Yang pertama, artikulasi. Merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain yang pertama, sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Yang kedua, posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi. Yang ketiga, latihan vokalisis. Yang keempat, teknik pembuatan bunyi vokal dan teknik pembentukan bunyi konsonan. Yang kedua ada pernapasan. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada saat bernafas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat menyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik pernapasan dada. Yang kedua ada teknik pernapasan perut. Dan yang ketiga ada teknik pernapasan diafragma. Selanjutnya, yang ketiga ada prasering. Prasering adalah aturan penggalan kata yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan prasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan ataupun pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada sikap badan. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri. Yang terpenting saluran pernapasan tidak terganggu pada saat bernyanyi. Sikap badan sangat mempengaruhi produksi suara seseorang saat menyanyi, baik penyanyi solo maupun penyanyi kelompok. Sikap tubuh pada saat bernyanyi yang baik dan benar pada saat bernyanyi dengan posisi duduk maupun posisi berdiri. Antara lain yang pertama, bernyanyi dengan posisi duduk. Posisi duduk yang tegap, rileks, dada ke depan. Posisi kedua kaki di depan dan menempel pada lantai. Busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Yang kedua ada bernyanyi pada saat berdiri. Posisi kedua kaki harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Rilekskan badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Posisi kedua, bahu datar dan busungkan dada agak ke depan agar suara yang keluar lebih maksimal dan rilekskan kedua lengan. Renggangkan kedua kaki dengan santai, lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan. Kedua lutut harus rileks dan mudah digerakkan. Selanjutnya ada resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kualitas dan kuantitas suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Sebagai contoh, violin menghasilkan suara tipis dan tinggi, berbeda dengan kontrabas yang menghasilkan suara tebal dan besar. Warna suara dari kedua instrumen jelas berbeda karena secara fisik keduanya memiliki ruang resonansi yang berbeda jauh. Selanjutnya ada vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu.
Tidak semua syair lagu menggunakan vibrato. Ada kalanya syair lagu itu polos atau dikurangi. Vibrato yang berlebihan dapat mengubah nada dan vokal, sedangkan vibrasi yang dibuat-buat dapat memberi kesan seperti kedinginan. Yang ketujuh ada improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Beberapa penyanyi sering membuat variasi pada lagu yang dibawakan secara spontanitas tanpa persiapan terlebih dahulu. Hal ini dinamakan improvisasi vokal. Adapun syair lagu yang dibawakan tidak berubah meskipun lagu telah diimprovisasi. Yang berubah adalah panjang pendeknya nilai not dan aksen setiap suku kata. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi. Untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, percaya diri, rileks, tidak tegang, dan tidak takut mencapai nada-nada tinggi dalam menyanyi. Yang kedua, konsentrasi. Hilangkan keraguan dalam mengambil nada sehingga tinggi nada tidak turun. Ketiga, latihan pernafasan dengan diafragma agar nafas lebih panjang. Keempat, selaraskan pita suara terutama pada setiap ulangan nada dan nada yang ditahan. Kelima, peka terhadap suara lain terutama iringan. Keenam, latihan interval untuk membidik lompatan-lompatan nada dengan tepat. Ketujuh, latihan nada-nada peralihan register suara untuk menyanyikan lagu yang berpindah kunci. Kedelapan, latihan nada-nada pada batas wilayah suara, baik itu suara tinggi maupun suara rendah. Yang kesembilan, pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar nada tidak berubah. Yang kesepuluh, tidak terpengaruh tangga nada lain. Hampir seluruh kegiatan musik di Nias dinominasi oleh musik vokal. Hal ini dilihat dari berbagai macam nyanyian yang ada seperti hoho, belihai, hiu-hiu, ngenu-ngenu, hendri-hendri, dan lain sebagainya. Lebih banyak disajikan dalam kegiatan ononiha, baik upacara adat ataupun upacara penyambutan. Sanehe atau ono maena merupakan orang yang menyanyikan syair maena yang bersifat tetap dan terus diulang-ulang oleh peserta maena setelah sanutune maena menyanyikan syair yang berupa susunan pantun sampai berakhirnya maena tersebut. Dalam pengucapan serta penulisan atau pronunciasi dalam bahasa Nias seperti dilakukan oleh masyarakat Nias. Huruf O di atas ada titik 2 itu dibaca E. Sama dengan pengucapan huruf E pada kata menganalisis. Berikut contoh lagu berbahasa Nias yang judulnya Belihai. Datafakala belihai, hai sawa belihai, belihai saria tabato, hai sawa belihai. Teknik vokal yang digunakan dalam menyanyikan lagu Belihai ialah teknik vokal bernyanyi pada umumnya. Sikap badan saat bernyanyi sambil menari dan pernapasan yang digunakan ialah pernapasan diafragma. Sekian pembahasan materi kami mengenai berbudaya Nias, mengenai teknik vokal tradisi etnis Nias. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.